Gedung Bareskrim Polri kebakaran. Pada saat kejadian itu kita terima berita sekitar jam 22.15. Nah, sampai saat ini kita sudah mengerahkan sekitar 15 unit dengan jumlah personil sekitar 65 orang. Nah, dan saat ini sedang penyisiran lokasi karena memang asapnya cukup tebal, Mbak. Asapnya sangat tebal. Nah, kemudian sampai kita menurunkan juga robotik Love 60 yang punya potensi smoke remover untuk menarik asap tersebut ya. Tiba-tiba terbakar ya. Apakah memang ini terbakar atau terbakar gitu ya? Terbakar atau terbakar ya, seperti Kejaksaan Agung yang kemudian banyak yang mengatakan wah ini sengaja dibakar bukan terbakar ya. Semacam ini itu polisi punya kaitan yang sangat erat. Ini semata-mata soal efektivitas opini publik, dan efektivitas itu sangat terkait dengan penghargaan publik terhadap kekuasaan. Nah, sialnya penghargaan publik judulnya adalah distrust, artinya emang gue pikirin. Oke. Gedung Bareskrim Mabes Polri kebakaran pada Kamis 24 November 2022 malam. Api terlihat sekitar pukul 20.00 WIB. Hal tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, Ruwanto. Ruwanto mengatakan bahwa pihak pemadam kebakaran telah berhasil mengamankan api tersebut. Ruwanto juga belum merincikan penyebab kebakaran yang terjadi di gedung Bareskrim Polri itu. Sebanyak 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan menuju gedung Bareskrim Polri. 3 mobil pemadam yang berada di dalam gedung dan 1 mobil lainnya berada di luar. FIFA sudah mencoba menghubungi pihak kepolisian, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi langsung dari pihak Mabes Polri mengenai kebakaran tersebut. Gedung Bareskrim kebakaran ada hubungannya dengan kasus Ismail Bolong. Gedung Bareskrim dilaporkan terbakar pada 24 November 2022 malam. Kebakaran terlihat sekitar pukul 20.00 WIB. Hal itu dibenarkan Ruwanto, manajer operasional Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Ruwanto mengatakan petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Ruwanto juga tidak memberikan keterangan terkait penyebab kebakaran di gedung polisi tersebut. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke Bareskrim Polri, 3 mobil pemadam kebakaran berada di dalam gedung dan kendaraan lain di luar. Sampai berita ini terbit, pihak polisi masih belum memberikan keterangan terkait penyebab kebakaran. Kejadian ini pun sontak membuat publik bertanya-tanya apakah ada kaitannya dengan kehebohan Tempo dulu. Sebuah video yang menampilkan pengakuan seorang purnawirawan Polri, yaitu Ismail Bolong, terkait adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Timur. Dalam video tersebut, Ismail buka-bukaan telah mentransfer dana miliaran rupiah ke Kabareskrim Polri untuk melancarkan aktivitas tambang ilegal. Video ini sendiri pertama kali muncul ke publik pada 3 November 2022. Lembaga Indonesia Club yang menjadi penyelenggara acara saat itu menayangkannya secara eksklusif dalam diskusi panel bertajuk Persekongkolan Geng Tambang di Kepolisian dan Oligarki Tambang. 2 hari setelah pemutaran perdana, video tersebut menjadi viral di internet. Dalam video tersebut, Ismail Bolong mengaku membayar beberapa polisi miliaran rupiah untuk kegiatan tambang. Namun Ismail kemudian membantah video tersebut. Ismail mengaku tertekan dengan video yang memperlihatkan dirinya dipaksa petugas. Ternyata ini penyebab kebakaran di gedung Bareskrim Polri. Kebakaran terjadi di gedung Bareskrim Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Kamis malam sekitar pukul 19.00 WIB. Kebakaran diduga berasal dari salah satu ruang Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, kebakaran dapat dikendalikan dalam waktu cepat. Dia memastikan tidak ada barang-barang penting yang terbakar. Ia menjelaskan, kebakaran di ruang Baintelkam itu diakibatkan oleh gangguan yang dialami 2 baterai UPS
Ia menjelaskan kebakaran di ruang Bain Telkom itu diakibatkan oleh gangguan yang dialami dua baterai UPS. Gangguan tersebut menimbulkan kepulan asap yang langsung dapat ditangani dengan alat pemadam api ringan. Rencananya, kata Ramadan, baterai UPS itu akan dipindahkan keluar kantor oleh teknisi tapi mengalami hubungan pendek arus listrik. UPS berfungsi memasok daya ke peralatan elektronik ketika aliran listrik dari PLN terputus sehingga peralatan itu dapat terus berfungsi. Sebelumnya diberitakan kebakaran terjadi di salah satu ruang Bain Telkom pada Kamis malam. Petugas call center Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan Suparno mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 19.55 WIB. Api berhasil dipadamkan sekitar 3 menit kemudian dengan menggunakan alat pemadam api ringan, tetapi asap tebal kembali muncul pada sekitar pukul 22.15 WIB. Dugaan sementara, asap tebal tersebut berasal dari lokasi pengerjaan panel listrik. Suparno mengatakan Damkar Jakarta Selatan telah menurunkan 15 unit kendaraan damkar dari Suparno mengatakan Damkar Jakarta Selatan telah menurunkan 15 unit kendaraan damkar dan 65 personil. Di tengah kehebohan suap tambang, Gedung Bareskrim Polri kebakaran. Gedung Bareskrim Mabes Polri yang terletak di Jakarta Selatan dilaporkan kebakaran pada Kamis malam 24 November. Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Sekitar 4 unit mobil kebakaran pun telah dikerahkan untuk memadamkan si jago merah tersebut. Hal ini juga turut dikonfirmasi oleh Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, Nurwanto. Hingga kini, penyebab kebakaran pun masih belum diketahui. Gedung Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Jakarta, tepatnya di ruangan Badan Intel, dilaporkan kembali kebakaran. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Selain itu, sebanyak 65 personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Dalam laporan yang diterima, api kembali muncul pada pukul 22.15 WIB. Kendati demikian, belum diketahui ada tidaknya korban dari peristiwa ini. Selain itu, penyebab kebakaran juga belum diketahui. Komjen Agus Andrianto terseret kasus suap tambang ilegal. Belakangan ini publik tengah dihebohkan dengan pernyataan Ismail Bolong lantaran video pengakuannya itu turut menyeret beberapa nama perwira tinggi di jajaran kepolisian termasuk Komjen Pol Agus Andrianto yang dinilainya menerima dana haram tambang ilegal. Nama Komjen Pol Agus Andrianto turut disebut sebagai pihak yang menerima dana haram tambang ilegal di Kalimantan Timur senilai 6 miliar rupiah. Selain Agus Andrianto, Ismail juga mengaku memberikan sumbangan senilai 200 juta rupiah ke Polres Bontang. Dia menyetorkannya ke Kasat Reskrim Bontang AKP Asriyadi di ruang kerjanya. Ternyata ini penyebab kebakaran di Gedung Bareskrim Polri. Kebakaran terjadi di Gedung Bareskrim Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Kamis semalam sekitar pukul 19.00 WIB. Kebakaran diduga berasal dari salah satu ruang Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, kebakaran dapat dikendalikan dalam waktu cepat. Dia memastikan tidak ada barang-barang penting yang terbakar. Ia menjelaskan, kebakaran di ruang Bain Telkom itu diakibatkan oleh gangguan yang dialami dua baterai UPS. Ia menjelaskan, kebakaran di ruang Bain Telkom itu diakibatkan oleh gangguan yang dialami dua baterai UPS. Gangguan tersebut menimbulkan kepulan asap yang langsung dapat ditangani dengan alat pemadam api ringan. Rencananya, kata Ramadan, baterai UPS itu akan dipindahkan keluar kantor oleh teknisi tapi mengalami hubungan pendek arus listrik. UPS berfungsi memasok daya ke peralatan elektronik ketika aliran listrik dari PLN terputus sehingga peralatan itu dapat terus berfungsi. Sebelumnya diberitakan kebakaran terjadi di salah satu ruang Bain Telkom pada Kamis malam. Sampai berita ini terbit, pihak polisi masih belum memberikan keterangan terkait penyebab kebakaran. Kejadian ini pun sontak membuat publik bertanya-tanya apakah ada kaitannya dengan kehebohan Tempo dulu. Sebuah video yang menampilkan pengakuan seorang purnawirawan Polri, yaitu Ismail Bolong, terkait adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Timur.
Dalam video tersebut, Ismail buka-bukaan telah mentransfer dana miliaran rupiah ke Kabareskrim Polri untuk melancarkan aktivitas tambang ilegal. Video ini sendiri pertama kali muncul ke publik pada 3 November 2022. Lembaga Indonesia Club yang menjadi penyelenggara acara saat itu menyayangkan secara eksklusif